Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Waalaikumsalam Bapak Ibu? warahmatullahi Alhamdulillah. Menjabarkan dan menanggapi berkaitan soal administrasi pelayanan di era digital. Apa hubungan dengan pelayanan dengan administrasi? Hubungannya adalah jika administrasi pencatatan dan pembukuan yang dilakukan oleh setiap pemberi pelayanan itu baik, maka tidak akan ada lagi kita temukan Bapak Ibu dari pihak pelayanan untuk meminta ulang data-data atau berkas dari masyarakat yang ingin melakukan pelayanan. Kita lihat Bapak Ibu ya, ini ada gambar. Apa yang terbenak di atas kepala Bapak Ibu? Baik Pak, kalau menurut saya ini ruwet gitu Pak, riweuh, terus berbelit-belit gitu ya Pak, Betul gambarnya. sekali Bu. Yang terpikir yaitu ribet, ruwet, tidak teratur, tidak disiplin. Ini semua adalah salah satu persoalan-persoalan yang dihadapi di dalam suatu pelayanan. Namun di balik itu Bapak Ibu, ada lagi persoalan-persoalan, dinamika-dinamika dan permasalahan yang terjadi. Kenapa pelayanan itu tidak maksimal? Misalnya masih ada oknum yang melakukan pungutan liar. Yang kedua, Bapak Ibu, masih adanya masyarakat yang tidak tahu berkaitan soal mekanisme dan prosedur yang harus dilakukan di dalam mendapatkan pelayanan. Selain daripada itu, tidak adanya kepastian waktu yang jelas yang diberikan oleh pihak pelayanan untuk memberikan pelayanan. Mungkin selanjutnya Ibu Lili bisa menjabarkan. Baik, terima kasih. Karena sekarang itu eranya sudah digital, jadi sudah banyak sekali untuk pelayanan-pelayanan kantor-kantor pelayanan publik yang sudah memanfaatkan era digital ini untuk penyampaian informasi terkait pelayanan-pelayanan publiknya. Nah, yang kaitannya dengan informatif, edukatif, dan juga yang sifatnya transparansi gitu ya. Pemanfaatan digital ini tujuannya untuk sebagai informasi pelayanan yang akurat dan juga real time. Ada jenis-jenis informasinya yang perlu eh, yang bisa disampaikan secara digital, mulai dari pedoman layanan, informasi pelayanan terbaru, ada konten informatif, edukatif, konten sosial, dan juga promosi layanan. Di sini eh, ada beberapa strategi konten informatif dan juga edukatif. Yang pertama, bahasanya harus sederhana dan visualnya harus menarik. Bisa juga membuat infografis dan video pendek untuk proses layanan. Kemudian bisa ditampilkan juga contoh-contoh formulir berkas yang benar itu seperti apa. Jadi itu bisa menjadi petunjuk yang memudahkan masyarakat dalam eh, mengurus paspor tanpa harus ke kantornya. Atau mungkin eh, terkait bagaimana untuk mengkomunikasikannya kepada masyarakat. Nah, itu bisa dijelaskan lanjut oleh Pak Widi. Tentu, sebagaimana tadi disampaikan, beberapa hal terkait dengan upaya untuk memberikan pelayanan yang baik dengan teknologinya. Tentu kita semua harus paham bagaimana cara membangun interaksi di era digital. Pertama adalah kita semua harus paham bahwa pentingnya menjaga etika. Kemudian juga memperbanyak pengetahuan tentang literasi digital itu sendiri. Kemudian yang lain, bagaimana cara bangun interaksi dari raja digital itu adalah bangun personal brandingnya gitu ya. Nah yang terakhir, bagaimana cara membangun interaksi di era digital itu adalah memperluas jaringan dengan menyeimbangkan antara interaksi online dan offline. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, untuk membangun komunikasi pelayanan publik yang baik, sebagaimana tadi disampaikan mulai awal Pak C, kemudian Bu Lili, dengan segala dinamikanya, tentu yang harus kita lakukan adalah melakukan proses pertukaran ide dan gagasan yang kreatif. Kemudian membangun dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang citra positif dalam bentuk pelayanan prima, mampu menjadi pendengar yang baik. Membangun komunikasi pelayanan publik itu tidak terlepas dari konsep pelayanan prima. Saya kira itu. Barangkali ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu.
Gimana untuk rekan-rekan semuanya? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Jadi kan saya baru-baru ini tuh perpanjangan SIM melalui digital. Jadi ada aplikasinya Digital Korlantas. Kira-kira apa ya yang harus dilakukan oleh Korlantas ini biar warga itu tahu kalau ternyata perpanjangan SIM kita nggak perlu repot-repot ke kantornya loh gitu. Jadi sudah disampaikan oleh Ibu Lili, mungkin kurang marketing, sosialisasi ya. Pastinya kan ada tim-tim humas yang memang berfungsi untuk pokoknya memberikan edukasi, pelayanan, informasi kepada masyarakat. Sudah terjawab semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana dengan Sama-sama, rekan-rekan Bu. yang lain? Lili, mungkin saya ingin bertanya, tolong sedikit dijelasin aja tentang faktor eksternalnya, itu seperti apa? Eksternal. Baik, terima kasih Bu Beni. Mungkin sedikit saya menjelaskan berkaitan karena ditanya tadi adalah faktor eksternal. Faktor eksternal itu adalah faktor yang tidak diakibatkan oleh faktor internal tadi, Bu. Ya, Bu ya. Jadi kalau internal tadi adalah dipengaruhi oleh manusia, sarana, kemudian kebijakan sehingga berubah-ubah, maka eksternal itu adalah faktor yang tidak dipengaruhi oleh internal. Oke, terima kasih Pak Jai penjelasannya. Tadi kan adanya pungutan liar. Bagaimana untuk mengantisipasi itu, Pak? Juga biar pelayanannya itu bisa berhasil dengan baik. Oke, Bu, kalau misalnya saya untuk mengantisipasi, pertama meningkatkan pengawasan terlebih dahulu dari setiap pelayanan-pelayanan tersebut. Mungkin kenapa itu terjadi, Bu? Mungkin pengawasan yang kurang ketat. Terima kasih, Bapak, atas penjelasannya. Sangat jelas. Saya juga mau bertanya dong, Pak. Nah, Pak, ketika berbicara tentang pelayanan publik, kan sekarang serba digital ya. Akhirnya semua layanan publik itu berbondong-bondong membuka layanan online nih, Pak. Saya sebagai masyarakat awam nih agak takut ya, Pak, kalau misalnya semua serba digital gitu. Bikin paspor, uploadnya digital. Saya takut nih bahwa data-data saya nanti disalahgunakan sama pihak tertentu. Nah, itu gimana ya, Pak, mengantisipasinya? Atau gimana ya, Pak, bikin saya percaya gitu bahwa ternyata pelayanan yang berbasis digital ini aman. Gitu ya. Mungkin secara digital sih yang bisa saya sampaikan adalah untuk mendapatkan kepercayaan adalah dari segi brandingnya, memanfaatkan era digital. Izin Pak, masih boleh bertanya? Enggak, Bu. Saya ingin menanyakan terkait dengan perkembangan era digital sekarang kan Pak, komunikasi itu udah semakin canggih gitu kan. Menurut Bapak kira-kira kelemahannya di mana ini Pak? Pertanyaan cukup bagus ini. Jadi menggugah pemikiran kita semua ya. Pertama yang perlu harus kita perhatikan di era digital sekarang ini adalah kita harus pandai-pandai dan perbanyak pengetahuan tentang literasi digital itu sendiri. Saya kira begitu Bu Adi. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih banyak Pak penjelasannya. Sama-sama. Iya, izin Bu, saya mau bertanya, gimana caranya memastikan informasi-informasi yang disebarkan lewat media digital ini tuh bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat? Oh ya, baik terima kasih. Terkait dengan pelayanan publik ini, memang untuk saat ini yang bisa dilakukan adalah butuh bantuan dari kayak contohnya perangkat desa atau dari orang-orang kelurahan gitu yang bisa membantu. Itu kalau yang ngurus yang sesimpel KTP gitu ya Mbak Salsa. Sudah, Bapak Ibu sudah cukup jawabannya. Terima Baik. kasih banyak Bapak Ibu. Baik, Sama-sama. Bapak Ibu, kalau misalnya tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, mungkin nanti kita langsung tutup. Semoga sehat selalu, ya. Semoga Bapak Ibu berkah, ya. Insya Allah kita lulus semua. Amin. Amin. Terima Baik, kasih Bapak Ibu. Ibu, kalau memang tidak ada lagi pertanyaan, saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kekeliruan, baik ucapan maupun perbuatan. Mungkin langsung kami akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.